Sindiran Pak Karno itu bahwa kalian nanti akan berhadapan dengan bangsa sendiri. Kalau Ah, sekarang jelas musuh kita adalah bule, hidung mancung, dulu ya kan dulu. Tapi nanti kalian akan berhadapan-hadapan dengan bangsamu di sendiri. antara kalian sendiri. Kira-kira gitu, Pak. Ya, jadi memang ada satu hal yang terabaikan dalam formulasi pembangunan nasional kita ya sepanjang terutama setelah era Orde Baru atau ketika era Orde Baru sampai dengan hari ini. Halalin bro. Jumpa lagi Halal People di channel yang keren pakai banget ini, di mana hal dan hilnya halal akan kita kupas tuntas di sini. Di mana lagi kalau bukan di channel YouTube Halalin Bro. Pak Bro, tamu Oke. kita siapa nih sore Ya, ini? ini menarik tamu kita. Alhamdulillah. Kang Bro ya atau Pak Bro. Oke, seorang akademisi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, sejarawan ya, sejarawan. Juga dosen ya? Ya, Dosen dosen. sejarah. Ya, akademisi itu sejarah dosen lah gitu ya. Ya, Assalamualaikum Pak Despian. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita tentu terkait ya bulan Agustus, peringatan Ya. kemerdekaan ke-79, 17 Agustus. Tentu topik kita tetap halal. Hari ini kita bicara tentang peradaban halal. Peradaban Ya. halal. Peradaban halal. Berat. Berat ini. Ini tentu sebagai sejarawan Pak Despian akan mengupas itu ya. Sebenarnya sih dari sisi usia manusia 79 itu udah tua. Tua. Kalau negara masih muda. Belum, masih muda. Negara-negara yang punya peradaban yang sungguh bagus itu bisa berabad-abad ya. Oke. Saya sedih juga melihat bangsa kita ya. 79 tahun masih bias. Masih jauh dari cita-cita kemerdekaan kita. Apakah sistem, apakah regulasi, atau perilaku kita, atau mungkin mental kita, budaya kita, saya nggak tahu. Atau urus negara ini dengan Ya, praktek-praktek tidak halal. kok tidak halal gitu, sehingga jauh dari harapan, jauh panggang dari Api. itu. Kira-kira Pak Despian sebagai sejarawan bisa melihat ini potretnya gimana sih? Kok bias terlalu jauh? Iya. Oke. Jadi Bro Muhair dan Bro Aristo, terima kasih. Saya kira sebagai sebuah bangsa 79 tahun itu memang belum tua. Bahkan mungkin baru kanak-kanak gitu. Belum akil balik, mengingat bahwa memang sebenarnya kemerdekaan itu kan merupakan wujud dari upaya untuk merepresentasikan apa yang disebut dengan pembangunan manusia. Maka yang dibangun adalah karakter, kultur, budaya, nilai. Nah, itu yang tidak dimiliki atau belum menjadi dari postulat keindonesiaan kita secara umum gitu. Maka sepanjang Indonesia merdeka, kita itu mewarisi karakter dan perilaku kolonial di era Belanda. Jadi kebanyakan elit-elit kita misalnya juga tidak jauh-jauh beda dengan perilaku kolonial Belanda. Masih rumus homo yang homini lupus. yang ya kurang lebih begitu, yang cenderung misalnya memperdaya masyarakat, dalam tanda kutip menjual ide-ide kemiskinan, ide-ide keterbelakangan. Dalam prakteknya tidak demikian misalnya. Ini yang kalau mau kita potret dalam konteks misi halalin bro, maka kemudian itu bisa menjadi kaca yang bening, kaca yang jernih untuk melihat apakah kontekstualitas kebangsaan kita itu memang memenuhi unsur-unsur halal itu. Jadi gini, Pak Bro, relate emang 17 Agustus ini juga dengan dulu seperti apa sih beliau Panding Padre ini kan mendirikan Republik ini, Pak ya. Kita paham bahwa Pak Hatta dengan background pendidikan Eropanya ya, Pak, dengan Bung Karno dengan kekuatan spiritualnya, kan terjadi perdebatan panjang, Pak. Panjang.
indikator-indikator untuk mendirikan sebuah negara kan idealnya begini, A, B, C, D, ada SDM, ada logistik, ada apa namanya kolateral dan lain-lain kan kalau ukuran pointer dari Bung Hatta. Kata Pak Karno, nggak ada urusan, merdeka aja dulu, itu nanti kita pikirkan. Iya. Karena beliau punya spiritual bahwa Indonesia ini memang harus merdeka, apapun yang terjadi. Nah, makanya ini tadi menyitir ke beliau tentang preambul pembukaan UUD 45 itu di alinea 3 itu kan based on-nya kita sebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Iya kan, based on-nya kan atas berkat rahmat. Tanpa rahmat Allah yang Maha Kuasa tidak mungkin, karena nggak make sense mendirikan republik ini indikatornya menurut Bung Hatta. Makanya saya coba membayangkan ya pikiran kita nih Pak, bahwa jangan-jangan alinea ketiga di pembukaan ini memang halalan toiban Pak, diniatinnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, perjalanan kita 79 tahun sekarang ini apakah sudah berkah atau tidak berkah karena kita berkhianat terhadap alinea 3 ini gitu. Itulah mengelola negara itu dengan pola perilaku yang tidak halal, misalnya ada kecenderungan korupsi, ada kecenderungan manipulasi, ada penihilan kepentingan-kepentingan masyarakat yang luas, mendahulukan atau memiliki keberpihakan pada kepentingan-kepentingan pemodal, itu postulatnya nanti berwujud pada perilaku yang tidak halal. Misalnya negara tidak mampu, pertumbuhan ekonomi termasuk bagus, tapi negara tidak mampu mengurus kaum miskin, fakir miskin dan rakyat jelata. Anak-anak gelandangan di jalan banyak gitu loh. Itu kan tidak halal itu. Negara itu memberlakukan masyarakatnya misalnya. Oke Pak Bro, gini. Kira-kira apa yang salah ya? Secara normatif pasal 33 kita sudah oke, secara konstitusi oke, secara Pancasila oke, secara regulasi saya kira juga cukup banyak ya. Bahkan ada yang mengatakan semakin banyak regulasi produk hukum itu semakin ada peluang untuk dimanipulasi gitu ya. Apakah juga sistem apanya salah sih gitu ya? Kita kan sudah punya sejarah cukup panjang. Jangan-jangan juga mental kolonialisme muncul menjadi neokolonialisme, tapi wajahnya wajah pribumi. Dan itu masih apakah karena ada sindiran Pak Karno itu bahwa kalian nanti akan berhadapan dengan bangsa sendiri. Kalau sekarang jelas musuh kita adalah bule, hidung manju dulu, ya kan dulu. Tapi nanti kalian akan berhadapan-hadapan dengan di antara kalian sendiri. Kira-kira gitu, Pak. Jadi memang ada satu hal yang terabaikan dalam formulasi pembangunan nasional kita ya sepanjang terutama setelah era Orde Baru atau ketika era Orde Baru sampai dengan hari ini. Bangsa ini didirikan dan dikembangkan atau diadakan oleh para pendahulu founding fathers itu kan dengan melalui proses-proses yang tak terperikan itu. Air mata, darah, dan nyawa dipertaruhkan di sana. Tokoh-tokoh itu biasa keluar masuk penjara dan seterusnya. Nah, ketika kemerdekaan berlangsung dan pembangunan dilaksanakan, orang elit Indonesia itu cenderung tidak memperhatikan variabel sejarah itu. Bagaimana kemudian bangsa ini pembangunannya harus dikelola dalam kerangka nasionalisme, kecintaan terhadap Indonesia itu tidak muncul dengan kokoh. Padahal sejarah itu kan menitip pesan agar nasionalisme itu tumbuh di dalam proyek pembangunan. Sehingga pembangunan kita itu tidak kering. Pembangunan kita itu memiliki jiwa dan panggilan atau roh kebangsaannya begitu loh. Tidak semata-mata mengalami proses perputaran dalam radikalisme kapitalisme begitu. Iya kan kita ke titik balik lagi deklarasi ya Pak ya. Deklarasi 17 Agustus. Kemerdekaan. Proklamasi.
Iya, kita sebut deklarasi. Iya, Deklarasi. Declaration Mendeklarasi. of Kalau lihat dari kalau dengan ini menyatakan kemerdekaannya, Nah, oke, alinea oke. 3 itu kan Pak ya. Nah, arti gini Pak, bayi ajaib itu lahir tanpa indikator-indikator ideal seperti maaf nih Bung Hatta bilang untuk mendirikan, sehingga ketika terdengar kabar sama pihak pemenang perang, dalam hal ini juga Belanda di dalamnya ya Pak ya, dikasih tempo kalau nggak salah itu 2 minggu kita ambil kembali, enak aja 14 main hari. merdeka. Kan semua juga pemenang perang mengambil kembali yang si musuhnya dikalahkan, ya kan? Akhirnya diambil kembali kan ketika Jepang kalah itu. Nah, artinya gini Pak, sampai terjadilah disebutnya peristiwa-peristiwa di era revolusi mempertahankan dari kelas 1 sampai kelas 2. Itu kan banyak hal juga dengan tidak mempunyai ilmu perang, ilmu kemiliteran modern dan sebagainya. Mungkin hanya bisa dihitung jari kan Nasution dan berapa yang pernah mendapatkan teknik perang terupdate. Tapi ada sampai 12 titik perlawanan dari mulai Bojongkokosan, Malabi, Surabaya, perang 5 hari 5 malam Palembang dan titik-titik lain. Itu membuat puyeng dan memaksa Belanda duduk di meja perundingan. Dari mulai Renville sampai ke deretan kesininya kan. Sehingga pas endingnya di meja bundar itu bahwa memang Indonesia berhak kedaulatannya. Maksudnya balik tadi Pak. Ini si bayi ajaib ini yang bernama Indonesia di 17 Agustus dengan tidak mempunyai nilai ideal terhadap sebuah pendirian sebuah negara. Bertahan Pak. Loncat lagi kalau kita lihat ukuran normal peristiwa 98 ini selesai Pak Indonesia harusnya itu. Ya. Tapi masih juga kok Allah ini sayang banget gitu nih. Ngingetin lagi. Makanya kita mumpung nih kita langsung aja mention ya Pak ya ke next presiden ya Bapak Prabowo yang terhormat. Barangkali mendengar podcast ini bahwa kita ke titik balik bahwa negara ini didirikan dengan spiritual yang tinggi. Mari kita kembali ke track lagi. Ke amanat tadi alinea 3 pembukaan UUD 45. Niatannya sudah halal based on spiritual tinggi Pak. Sehingga masih survive kita per hari ini Pak. Saya kira bro ya, kalau kita merujuk pada poin itu, memang kemerdekaan Indonesia itu adalah rahmat Tuhan. Lalu kita sepanjang Indonesia merdeka itu kan melalui situasi-situasi yang sangat kritikal ya. Tahun 59, lalu kemudian Soekarno memberlakukan negara dalam keadaan darurat setelah 59 itu. Lalu kemudian masuk ke 65, lalu kemudian masuk situasi kritis tahun 70-an di era Orde Baru, sehingga muncul peristiwa Malari, lalu 84 Tanjung Priuk, dan yang terakhir adalah peristiwa 98. Reformasi 98. Itu kalau tidak atas dasar ridho Allah, rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa itu selesai sesungguhnya secara matematika selesai. Sebuah bangsa yang berangkat dari kemajemukan yang kompleks disertai dengan ketidakadilan yang pekat, itu kok kemudian bisa bertahan dalam kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Maka pesan yang paling penting adalah bahwa elit Indonesia itu memang harus berpikir tanggung jawab untuk memperbaiki bangsa ini tidak pernah selesai dari satu periode ke periode berikutnya, dan persoalan-persoalan transisi kita itu juga tidak pernah bisa rampung dengan baik karena konsistensi kita menerapkan apa yang disebut dengan gagasan pembangunan itu sering mengalami bias. Nah, bias pembangunan itulah yang memunculkan atau dimunculkan oleh perilaku yang tidak amanah. Perilaku yang tidak konsisten, yang tidak berorientasi pada sifat-sifat yang halal dan thayyib itu. Ya kaitannya gini Pak Bro, kan kita sama-sama tahu lah sudah kebuka ke publik bagaimana ini ya kalau kita lihat dari mulai Sunda Kelapa sampai ke Anyer itu kan nanti akan jadi by city, kota pantai. Artinya kenapa ada jalan tol tembus langsung dari Patimban sampai Panimbang. Tol itu artinya menyatukan ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa. Kita membayangkan beberapa dekade ke depan ini bagaimana
komunikasi darat itu bisa menyambung dengan sedemikian rupa. Itu kan ada di situ kan penyerobotan lahan dan lain-lain itu tidak halal ya? Nah, itu tidak halal. Itu gimana ini dari Pak Bro nih, saya pengen dengar juga. Saya justru tidak di situ ya. Saya melihat gini. Saya tetap, kalau tadi tema kita tentang peradaban halal ya. Saya justru memimpikan sebuah prototipe peradaban halal, yaitu masyarakat madani. Saya justru merujuk ke situ untuk menjadikan prototipe untuk negeri kita. Pilar yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membangun peradaban halal itu di situ. Itu kan pertama dia membangun kekuatan moral. Nah, itu yang saya saya kira mungkin moralitas kita yang sudah terdegradasi luar biasa ya. Oke, yang kedua yang dilakukan Rasulullah itu pilarnya adalah tata kelola. Representasinya adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah, ada regulasi, dan regulasi itu merangkum semua elemen di dalam kan. Siapa tahu di negeri kita ini ada merasa orang yang terdiskriminasi. Saya seringkali mengatakan gini ya, bisa jadi populasi terbesar di Indonesia itu terdiskriminasi dari secara ekonomi. Oke. Ya, kayak ini keren Pak ya. Gitu ya. Ini menarik Pak, tadi Piagam Madinah, Madani, terus tadi nawaitu pendirian Republik ini juga seperti apa yang dituangkan dalam pembukaan UUD, terutama alinea ketiga itu Pak ya. Sebelum jauh lebih dalam lagi Pak, ini nanti kita bahas lagi setelah tamu-tamu Halalin Bro lewat di sini, dihalalin bro. Dihalalin bro. Oke, halal people. Di segmen berikut ini akan kita dalemin lagi yang tadi belum terasa dalam. Pak Bro Muhair ini mengistilahkan POC berwajah pribumi tadi itu kan dari niatan mendirikan republik yang halal toiban itu sudah bukan lagi bergeser atau deviasi, mungkin juga membelok. Bahkan kita bertanya, Indonesia ini pada akhirnya siapa punya? Oh iya. Nah, artinya bagaimana menggali lagi kepada Bapak sejarawan kita ini? Maksud saya gini, Pak Bro Despian. Sejarah POC itu sejarah yang penuh kelam, penuh darah, penuh penindasan, penuh eksploitasi, dan mereka itu ya memang menjajah kita. Sekarang kan POC berwajah pribumi perilakunya sama. Eksploitasi, diskriminasi, tanah di tanah air kita itu bukan dimiliki oleh mayoritas penduduk. Itulah jauhlah dari nilai-nilai Pancasila. Itu menurut saya, Pak. Kenapa bisa terjadi itu? Saya kira perilaku kolonial Belanda itu kan perilaku yang jelas ya. Eksploitatif, diskriminatif, penindasan, dan penuh ketidakadilan. Representasi dari wajah kolonialisme Belanda yang kelam itu kan dipotret secara utuh itu dalam kebijakan tanam paksa yang sangat eksploitatif dan tak berperi kemanusiaan itu. Lalu setelah Indonesia merdeka, itulah yang dikatakan oleh Soekarno sebagai bangsa inlander, bangsa dengan mentalitas terjajah. Kita merdeka tapi tidak serta-merta merdeka. Mentalitas terjajah itu kalau dalam bahasa sosiologi antropologi itu mentalitas feodal. Kalau dia ke atas dia menjilat, kalau ke bawah dia menekan, menginjak gitu. Dan itu banyak terjadi Dan sekarang. itu banyak terjadi. Itu menjadi lahan subur bagi tumbuhnya nilai-nilai pemikiran, nilai-nilai dan perilaku kolonial dalam era pembangunan nasional. Kita tahu misalnya mentalitas bapakisme itu kan berlangsung relasi antara atasan dengan bawahan tuh. Itu mentalitas bapakisme ya. Bapakisme. Jadi asal bapak senang gitu kan. Istilahnya patron klien dulu. Patron klien. Dalam kasus Wadas misalnya, jangan-jangan itu berlangsung. Sehingga kemudian terjadi perampasan hak-hak
rakyat atas tanah yang dia miliki. Dalam konteks pembangunan, entah berapa besar persentasenya, jangan-jangan itu berlangsung. Sehingga kemudian perilaku korupsi di dalam kultur pembangunan kita itu kan tumbuh dengan subur akhirnya gitu loh. Kalau era Orde Baru, Profesor Sumitro mengatakan ada 30% angka kebocoran, jangan-jangan pada hari ini angka kebocoran itu lebih tinggi misalnya. Bisa jadi. Nah, kenapa lebih tinggi? Bocor. Dengan pendapatan Indonesia yang meningkat, kan di era Orde Baru dengan hari ini kan jauh lebih bagus hari ini. Dengan APBN yang 2.700 triliun itu, tetapi kemudian kok APBN yang besar itu tidak bisa menyangga kepentingan-kepentingan pembangunan kita secara proporsional dan berkeadilan. Nah, ini sedikit insight Pak. Artinya UUD 45 yang kita pakai, apakah memang penting lagi kita review sudah berubah menjadi UUD 2002 yang kecenderungannya bahkan beberapa ekonom juga melihat bahwa ini kapitalisme tumbuh tinggi karena dorongan daripada perubahan undang-undang di 2002 itu Pak. Ya kan kita itu kan bernegara sudah mengalami asam garam soal perubahan konstitusi ya. Dari konstitusi 45 kepada konstitusi sementara. Lalu kemudian kita masuk ke dalam model paradigma pembangunan dengan ideologi Pancasila. Lalu kita merevisi Undang-Undang Dasar kita pada tahun 2022 di awal reformasi. 2002 maksud saya di awal reformasi sebanyak 4 kali. Lalu kemudian hasil perubahan amandemen undang-undang itu kita sesali. Ini kan persoalannya bukan hanya pada level peraturan, kebijakan undang-undang, tapi juga problemnya kan pada persoalan-persoalan manusia. Orang sekarang ribut tentang bagaimana pemilu diselenggarakan dengan tidak langsung, karena langsung ternyata bisa dimainkan oleh para pemilik modal. Lah kalau pemilihan presiden dilaksanakan di gedung MPR yang hanya dipilih oleh 560 anggota DPR itu lebih gila lagi. Bisa dilipat 560 orang oleh para pemilik modal misalnya. Ini persoalan mentalitas, maka membangunnya tidak instan dengan memperbaiki proses pemilu, bahwa proses pemilu penting iya. Tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membangun satu mentalitas manusia yang dikatakan oleh Soekarno itu melalui proses nation and character building itu. Nilai feodalisme penting. Apa itu nilai feodalisme yang penting? Itu menghargai orang tua, menghargai guru. Nah, cuma kan kita gagal menyaring itu kan. Lalu kita menghargai atasan. Menghargai atasan itu dengan mudah tergelincir kepada menjilatan, cari muka dan ke bawah bukan saja itu, di kampus juga ada feodalisme. Mengagung-agungkan gelar-gelar gitu ya. Bahkan sampai ke ruang politik, para politisi juga ingin jadi guru besar. Itu kan feodalisme. Gitu. Iya. Feodalisme dengan menggunakan, sekarang kan sistem kerajaan kan nggak ada lagi. Ya gelar-gelar tadi itu yang mau, dan gelar itu diperoleh dengan cara tidak halal. Tidak halal juga. Gelar yang diperoleh dengan cara tidak halal dimungkinkan karena terlembaga satu kultur yang tidak halal yang dimiliki oleh birokrasi di bidang itu. Karena ada desain yang bersifat fitrah tuh. Orang itu tidak pernah puas dengan yang ada. Jadi perilaku tidak halal itu kalau diformulasikan ke dalam mentalitas kultur tidak halal itu, kalau diformulasikan ke dalam perilaku tidak halal, itu kan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Lah mengambil sesuatu yang bukan haknya itu diibaratkan seperti meminum air asin, air laut. Nggak pernah merasa lepas dahaganya itu. Dia aus terus. Tetapi dalam konteks peradaban halal, maka halal itu harus mengalami proses internalisasi dan integrasi ke dalam batin dan diri orang, diri manusia. Oke. Saya ingin ada pesan dari sejarawan ya, sebagai semacam reminding aja, mengingatkan kembali, mengucapkan selamat ulang tahun, sekaligus juga kita mention ke yang mulia presiden kita, next presiden ini, apa pesan-pesan dari sejarawan sebagai titik balik kita berkebangsaan. Baik,
saya sama seluruh masyarakat Indonesia yang akan memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79 berharap para penyelenggara negara, termasuk di dalamnya presiden, para menteri, pejabat-pejabat tinggi negara di DPR, di MPR, di lembaga-lembaga tinggi negara, menyelenggarakan negara dengan meminjam spirit para pendiri bangsa ini yang di dalam konteks penyelenggaraan negara selalu berorientasi pada kepentingan negara. Saya kira ini penting. Lalu spirit semacam itu yang akan menjiwai proses pembangunan yang diselenggarakan oleh para pemimpin kita. Saya kira Pak Prabowo yang akan memangku jabatan presiden tidak lebih dari 2 bulan lagi dapat mengaktualisasikan ide-ide para pendiri bangsa dalam jabatan presidennya 5 tahun yang akan datang dengan lebih kokoh. Karena di dalam darah Pak Prabowo mengalir Sabta Marga yang hampir seluruh pikiran dan perasaannya itu, Sabta Marga itu selalu berpikir tentang keindonesiaan tanah tumpah darahnya. Saya kira ini bukan harapan yang kosong seandainya memang para pemimpin kita mau menengok perilaku pemimpin Indonesia di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bro dalam kapasitas sebagai co-host, tapi dalam hal ini saya tuntut juga sebagai sivitas akademis ya. Silahkan ke kamera berikut juga ada mention ke next presiden kita. Satu titik pesan dalam diskusi kita bahwa secara normatif pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila itu saya kira sudah terkonseptualisasi peradaban halal. Ya. Dan ini sebenarnya menjadi sebuah proklamasi atau sebuah deklarasi bahwa kita harus keluar dari rezim eksploitatif, rezim kolonialisme, dan kita memasuki wajah baru, dan itu 79 tahun kita sudah nikmati. Dan bagaimana kita merekonstruksi, merevolusi ya mentalitas kita. Dulu sih ada istilah revolusi mental, tapi kan sampai sekarang kita tidak tahu nasibnya. Dan itu sebenarnya persoalan inti kenapa selama 79 tahun kita tidak terlalu beringsut secara mentalitas, karena kita belum melakukan revolusi mental yang serius, tidak sekedar simbolik, tidak sekedar jualan politik. Saya kira itu persoalan utama menurut saya. Baik, terima kasih Pak Despian. Terima kasih sudah Sama-sama, terima kasih untuk hadir bincang-bincang di dalam terima kasih Pak Aristo. Podcast yang keren pakai banget ini. Iya. Pak Bro Muhair, mudah-mudahan mention kita ke next presiden Bapak Prabowo dan seluruh halal people bahwa berkah kemerdekaan yang sudah 79 tahun ini, Halalin Bro pun ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Dan kepada halal people, jangan lupa juga untuk menyambungkan silaturahmi kita terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel yang keren pakai banget ini. Di mana lagi kalau bukan di Halalin Bro. Halalin Bro.